hadir datang majlis, semua apapun amal kebaikan yang kula jenengan lakukan niku dilipat gandakno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin hadirat, bahayane napa lek kula lan jenengan teng wulan sing haram niku, wulan sing dimulyakno kali Gusti Allah, kok maksiat datang Gusti Allah, dosane nggih dilipat gandakno. Bahaya napa bahaya? Tapi alhamdulillah teng dalem menika kula lan jenengan sareng-sareng kumpul teng Raudhatun min Riyadhil Jannah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita berharap perkumpulan kula lan jenengan iki boten mandeg seret teng Raudhatul Jannah dunya. Tapi kelak mugi-mugi berlanjut di taman surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu membahas salah satu daripada rukun sholat, yaitu qiraatul Fatihah, dalam pembacaan Fatihah. Jadi di pertemuan kemarin sudah kita bahas, insya Allah paham dan begitu. Kemudian yang dilanjut dengan rukun selanjutnya, kama qala al-muallif rahimahullahu ila an qal thumma rukun setelah qiraatul Fatihah. Ketika sholat yang wajib kula lan jenengan ngamalno ya niku qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Nggih, adapun surat pendek yang dibaca setelah surat Fatihah niku hukumipun sunnah. Nggih, kula nyebutaken hukume sunnah niku boten ben kula lan jenengan iki ngremehno, saya ngerti aku lek ngono sunnah wis gak tak lakokno wis. Nah, bukan begitu. Oke. Tapi ketika kula lan jenengan ngamalaken sunnah dengan mengetahui bahwa itu hukumnya sunnah, itu justru potensi diterima oleh Allah lebih besar lagi. Karena berapa banyak dari kita yang ketika sholat ya karena gak ngerti dari kabeh dianggap wajib. Apa doa istiftah wajib, doa rukuk dianggap wajib. Bagus, tapi potensi diterima itu lebih sedikit daripada orang yang mengerti. Kemudian efek yang kedua, ketika amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, kita mengetahui bahwa itu wajib. Oke, mungkin di antara kita ngerti nih, aku ngerti nih doa wirid ketika rukuk misal, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ngerti itu wajib deh. Bahayanya nopo? Ketika tasik diamalkan di kondisi tertentu, amalan sunnah niku bisa berubah menjadi haram hati. Pakai contoh jenengan, ada dua contoh di dalam sholat ini, amalan sunnah yang bisa berubah menjadi haram. Contohnya nopo? Ketika pemuda-pemudi misal, sing tasik gada ibu nopo ayah di tengah sholat, kemudian dia ada panggilan dari ibunya di dalam kamar ini. Sing diterusno salate niku hukume pripun? Gak masalah. Sing masalah amalan sunnahe sing dilanjutno. Lah iki masalah. Keranten ada panggilan yang lebih wajib daripada amalan sunnah yang jenengan lakukan. Iki yang pertama. Dan aku mesti dilema diceluk ibu niku pas salat. Solusine piye? Solusinya amalan sunnah di waktu itu haram jenengan lakukan. Karena ada panggilan yang lebih wajib. Ini khusus pemuda-pemudi umumnya. Sing nomor kali contoh khusus kangge hadirin yang laki ini. Nggih, jenengan insya Allah ben Jumat kan sholat Jumat. Nggih. Lah ketika sholat Jumat jenengan kan biasa telat nggih. Terlalu jujur nggih. Pas khotib khutbah niku kan jenengan tasik disunatno napa? Ketika masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Tapi di waktu itu hadirin ada amalan yang lebih wajib. Yaitu napa? Ngerungokno khutbahne khatib. Sehingga bagaimana sholatnya jenengan? Pangga sunnah. Cuman amalan sunnah yang ada di sholat itu berubah menjadi haram. Jadi jenengan lek ngeri wonten khatib lagi khutbah. Terus ono jamaah telat sholat cepet-cepet iku aja mbok rasani. Iku justru menunjukkan iki ngaji wong iki. Keranten ngerti lek amalan sunnah di waktu itu berubah menjadi haram. Dan jenengan dengeri lek ono wong wis telat sik sok khusyuk. Iku menunjukkan bahwa gak
ngaji, paham ya? Nah, kembali ke kitab Tsumma Rukuk. Setelah surat Fatihah, begitu selesai waladhdallin amin, rukun yang wajib selanjutnya yaitu rukuk, ya. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rohata huruf badai. Iki sapa sing gambarno? Bagaimana gambaran rukuk yang minimal bisa dikatakan rukuk tersebut sah? Nggih, gak usah nunduk-nunduk moksokno sampai loro. Iki sing wajib nggih. Aja terus waduh paling ngajari males ya bahaya. Iki tasik bahas masalah wajib. Mangke bahas sunnah tak adab sampean. Paham ya? Nah, bagaimana ukuran orang itu dikatakan rukuknya sudah sah? Ayyan haniya. Dia membungkuk, ya. Ada berapa itu? Hah? Contoh ya, ayyan haniya, ngerti bongkok kan? Bongkok gak usah di. Iya, akhirnya tipu aku melok tipu. Ayyan haniya bihaitsu tanalu rohata huruf badai. Cukup dikatakan orang itu rukuk dalam sholatnya sekiranya ujung jari. Jenengan jari ini yang paling bawah jari nopo? Jari kelingking. Jari tengah. Sekiranya ujung daripada jari tengah niki sejajar kali lutut. Jadi ngapunten nih, kula dianggap ngajari males ya mboten napa-napa. Iki sesuai kitab kula. Jenengan misal rokok kok mau ngeten tok niku pun dihukumi sah rokok. Senajan ngeten. Jadi kan gak sepira ombong niku. Nggih kan? Walaupun sunai pripun, sunai gegere punggung ini sejajar sekiranya gelas diisi banyu didekek ning punggung ora ceblok. Nah niku sunai. Jangan kate ngoten ya monggo mboten napa-napa. Cuman ukuran wajibe mung ngoten pun hukume sah betul. Paham nggih? Sekiranya napa wau ujung jari niki pun sejajar kali lutut sing normal iki. Ben lutut ku nang kene. Ya aja mbok maksa-maksakno. Lutut ukuran al-mu'tadil. Nggih. Ukuran menungso sing normal. Paham nggih? Nah, misalkan gak duwe tangan iki opo? Pokso-poksokno pundake. Ya gak usah. Sekiranya duwe tangan, paham nggih? Atau misal maaf, ada orang yang apa? Bahasa keren ini pun apa? Disabilitas nggih. Mungkin tangannya ukurannya lebih abnormal, jangan ngomong nggak normal, abnormal. Nggih. Ya di kira-kira nolak tangannya normal niku pripun? Sejajar napa mboten? Paham nggih? Jadi bihaitsu tanalu rohata huruf badai. Cukup dikatakan orang tadi melaksanakan rukuk dengan sah secara syariat itu cukup sekiranya ujung jari tengahnya niku sejajar dengan lutut. Paham di sini? Kemudian wa yushtaratu li sihhatir rukuk. Nah, adapun sunnah daripada rukuk, syarat ngapunten. Syaratnya rukuk niku pripun? Niku kan wau gambaran minimal bagi orang yang dikatakan rukuknya sah secara syariat. Wa yushtaratu adapun syarat dikatakan orang tadi sah rukuknya niku pripun? Sing pertami at-tumaninah fihi yaqinan. Ojo mau ngene, aduh jari bali ngene terus ngene balik maneh entedal. Ya mboten sah. Kudu tumakninah. Napa tumakninah niku? Berhenti sejenak dengan ukuran subhanallah. Jadi ngoten, waladhdallin amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun tidak mengucapkan zikir apapun di dalam rukuk niku hukumnya pun sah. Paham ya? Pangga wajib tumakninah seukuran subhanallah. Paham ya? Dan terus tumakninah yang wajib dilakukan ketika sholat itu ada di 4 tempat. Sing pertama rukuk, i'tidal, sujud kali duduk di antara 2 sujud. Ini potak bocor no. Padahal mangke dibahas dan akhir pembahasan rukun sholat. Yeah. Jadi wajib tumakninah utawi berhenti sejenak niku wajib dilakukan ketika rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Selain itu tidak wajib tumakninah. Misal pas takbir, pas berdiri, boten wajib tumakninah. Keranten pun ngaos Fatihah, sing ukurannya lebih dari tumakninah. Nggih napa boten? Tasyahud akhir, boten wajib tumakninah.
keranten pun wajib ngucapaken doa tasyahud akhir, sholawat, syahadat, salam yang ukurannya sudah lebih dari tumakni. Paham ya? Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Allah yaksida bil huwi ghair ruku. Ketika jenengan bakdone maos surat Fatihah walau bolin amin nggih. Tujuan merondo itu tidak ada tujuan selain untuk ruku. Contoh, jenengan pas tepak walau bolin amin nggih. Kok ningali wonten apa? Wonten lawa ta. Cetak kecoa tau pemiber ngono lho. Pas walau bolin amin kaget. Duh, ana lawa langsung ngene. Wah, sekalian rokok pripun hukume? Boten sah. Dados lek jenengan niat ngerondok mau niat apa? Aja rokok bahasa Jawane apa ngene? Rindo. Menggenda. Ayo menggenda. Niat merondok dengan alasan karena yang lain, karena lowo maka wajib dibaleni ngaten. Kemudian Allahu Akbar dengan tujuan hanya untuk rokok. Paham ya? Jadi ojo sekalian subhana rabbiyal azim wa bihamdi boten aja. Paham ya? Wajib baleni berdiri lagi. Itu hanya dua syarat. Masalah rokok, oke? Nah, adapun doa yang dianjurkan ketika rokok yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ulama mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali maksimal. Paham ya? Nah. Kemudian summal i'tidal, rukun setelah rukuk napa? I'tidal atau berdiri tegak. Paham ya? Berdiri tegak. Anna min furudhi shalah al-i'tidal wa huwa ayyauda raqi ila makana alihi qabla ruku'ihi, itu kembalinya berdiri. Kan sebelum rukuk tadi kan posisinya berdiri. Kemudian rukuk, kemudian kembali lagi posisi seperti semula berdiri. Cuman bedone mayoritas jumhur madhab Syafi'i, beliau menfatwakan bahwa tangannya tidak perlu digenggam seperti takbir pertama, tapi diluruskan. Walaupun minoritas daripada madhab Syafi'i memfatwakan tetap sunnahnya itu. Paham ya? Yaitu yang diikuti oleh dua madhab, Hambali, Maliki. Hambali sama Maliki mensunnahkan tetap begini. Terus jenengan umroh haji, insyaallah mugi-mugi haji standar. Dan kok bakal nemokno menungso model-model, Pak. Keranten ten mriko mboten mung papat tok mazhab kadang 11 sampai 15. Jadi gak usah kaget, kafir ini waduh angel iki. Paham ya? Sebagian ulama madhab Syafi'i aja yang ada yang menfatwakan tetap disunahkan menggenggam seperti ketika takbir. Kenapa malah madhab-madhab di luar Syafi'i? Ya? Contoh tasyahud mawon. Nggih, pas napa iki? Apa iki basa Bojonegoro? Pas nuting niku sebagian madhab Syafi'i niku mensunnahkan dotinge boten pas asyhadu alla, tapi mulai awal at-tahiyyatu lillah. Bahkan ada dua mujtahid dari Imam Syafi'i, iki imam kula lan jenengan. Imam Syafi'i menfatwakan ketika doting niku digerakno. Omongnya kados Muhammadiyah. Jadi ojo nuting waduh iki ka Islam ya angel. Iki Syafi'i wae wonten sing nyunakno kok. Paham ya? Nah ini pentingnya ngaji. Paham ya? Nah. I'tidal wa yushtaratu fihi, adapun syarat daripada i'tidal napa? At-tumaninah. Tumaninah. Ya, sebagaimana tadi diwajibkan tumaninah dalam 4 gerakan. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara eling-eling. Menawi termasuk pertanyaan mangke. Cuma pertanyaannya di sini khusus Pak Dede. Kangge ibu-ibu. Keranten semangke niki hari ibu nih. Hari ibu siap hari toh. Piye Pak Dede? Nggih, niki hadiah wonten kali. Mbok mangke pertanyaane setunggal cuman hadiahnya double. Mbok pertanyaane siji-siji. Pripun Pak Dede? Satu-satu nggih.
Iki wonten parfum kali bros, apa bahasa Jawa bros? Oh bros. Emas KW 7. At-tuma'ni nafi, syarat daripada i'tidal pangga wajib tuma'nina. Dengan ukuran apa? Subhanallah. Jadi sekitar 1,2 detik. Cukup 1,2 1,3 detik. Paham ya? Ya ojo detik jenengan pas-pas kok. Subhanallah. Cepet-cepetan mboten. Subhanallah dengan ukuran yang santai. Subhanallah. Baru langsung boleh langsung melakukan sujud. Paham ya? Kemudian syarat yang kedua wa alla yaksida bihi ghairah. Ini termasuk syarat yang seperti rukuk mau. Boten angsal rukuk dengan niatan menghindari napa wau? Lawa kejawa sebagaimana ketika i'tidal. Jenengan pas rukuk nggih subhanarabbil azim bihamdi. Kok ono bayangan begitu didelok lawa banter. Terus ngadeg pripun? Pripun hukumnya? Bukan langsung batal, bukan langsung nggak sah. Ketika dibaleni rukuk, i'tidal malih, bukan masalah. Tapi diterus mau baru sholatnya batal. Paham ya? Keranten tujuannya mau bukan i'tidal, tapi nopo menghindari lawa ya, lawa bahasa. Paham ya? Nah, kemudian nomor 3, nah syarat i'tidal bukan cuma 2 ya. Syarat rukuk kan mung kali tok wae kan. Tuma'nina kali tidak boleh ada tujuan kecuali murni rukuk. I'tidal syaratnya sing pertama napa wau tuma'nina. Sing nomor kali murni tujuane kangge i'tidal. Nomor 3, alla yutawwilahu fawqa dzikril masyru'. Boten angsal tuma'ninai wau ngelebeni wirid, ukuran wirid yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah wirid yang disyariatkan sing disunahkan niku pripun? Rabbana wirid pas i'tidal niku pripun? Rabbana lakal hamdu mil as-samawat. Nah, tapi ukuran sempurnanya di dalam sebagian riwayat Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Pripun? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Menawi termasuk pertanyaan mangke nggih dihafalno. Udah dihafalno saiki ya gak fokus. Paham ya? Lah Allah yutawwilahu hendaknya i'tidalnya tadi jedanya tidak melebihi ukuran doa tersebut. Lah misal jenengan i'tidal dengan ukuran pembacaan Fatihah misal. I'tidal mau coba iki padahal itu sana omong ngoten tok lho. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Anggap lambat sekitar 12 detik cukup. Dan ini i'tidal sampai 20 detik. Bagaimana hukum i'tidalnya? Boten sah. Paham ya? Dan i'tidal ini boten rukun yang diperbolehkan imam untuk menunggu imam. Imam untuk menunggu makmum. Keranten imam ini khusus imam niku ketika rukuk boleh menunggu selama mungkin untuk apa? Untuk menunggu agar makmum nututi di rakaat tersebut. Jadi misal jenengan ke masjid nggih, kok misal imame apa krungu ana makmum sing melayu teko mburi, nggih. Sedangkan masjidnya duwa. Begitu pas rukuk niku sunnah ayyantadhiral makmum, menunggu makmum sehingga nututi rukuk di rakaat tersebut. Paham ya? Keranten makmum niku kalau di dalam rakaat tertentu kok gak menangi rukuk bersama imam, efek sampingnya nopo? Kudu nambah 1 rakaat. Paham ya? Tapi jenengan misal bergabung dengan imam, sedangkan imamnya pun ngaos surat pendek. Misal surat pendek terakhir, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jenengan lagi takbir, maka posisi jenengan di rakaat tersebut tidak wajib membaca surat Fatihah. Langsung cukup mengikuti rukuknya imam.
Paham ya? Tapi lek jenengan kok maca Fatihah dipoksokno maca Fatihah sampai gak menangi barengi rukuke imam, maka rakaat tersebut tidak dianggap. Tidak dihitung. Wajib nambah rakaat malih. Paham? Paham di sini? Nah, di i'tidal imam pun expired. Misal imam pun i'tidal. Sudah tidak ada alasan untuk menunggu makmum. Paham ya? Nah, sehingga di sini diperjelas lagi di syarat i'tidal alla yutawwilahu. Tidak boleh memperpanjang berdiam diri di dalam i'tidal melebihi ukuran bacaan Fatihah. Padahal wirid wau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du cukup dibaca dengan sekitar 12-13 detik. Kok iki mandeke sampai 20 detik langsung otomatis batal salat. Paham ya? Nah, di sini ada pengecualian, kecuali fi mahallin tulibat tatwilu fi, kecuali ketika jenengan sholat berada di i'tidal yang memang di situ disunahkan untuk memperpanjang i'tidalnya. Contoh apa? Ka'tidalir raqatil akhirah, seperti i'tidal di dalam rakaat yang terakhir. Umumnya termeriki sholat subuh. Jenengan di sholat subuh i'tidal rakaat kedua niku dawa napa mboten? Dawa keranten apa? Keranten kunut. Terus pengecualian niki. Mboten mung kunut ten subuh kok, tapi kunut di sholat apapun yang memang kita dianjurkan seperti kunut nazilah. Kunut meminta agar tolak bala. Paham ya? Atau mungkin kunut untuk membantu saudara-saudara kami yang mengalami musibah. Paham teman ini? Nah, jadi ada i'tidal yang pengecualian yang kita diperbolehkan sepanjang mungkin, yaitu untuk melakukan kunut atau kunut nazilah. Paham ya? Nah, ada pun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni kuwau wonten kali versi, nggih. Umum sing NO Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi di riwayat yang lain lebih sempurna lagi, wa napa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya bahas masalah sujud, insyaallah di pertemuan ke depan, karena niki bagian niki bahas tasawuf sekedhik, kemudian dilanjut dengan membahas sedikit masalah kurban. Tahun kemarin bulan Dzulhijjah, kula ten mriki bahas masalah bulan Dzulhijjah toh, mboten bahas kurban. Nah, mungkin ada pertanyaan masalah ini, masalah umum mangke mawon ten akhir. Monggo Kang Marwan. Ya harus mengakui kalau memang kurang didanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Yeah. Pertanyaan yang kedua, nanti apabila pertanyaan saya salah berarti gugur, tidak perlu jawab. Siap. Saya pernah mendengar ada istilah ada doa di dalam sholat. Apakah itu benar? Yang dalam artian pengertian saya sholat, doa dalam sholat itu di saat sujud terakhir kita membaca doa, tapi doa lafal kita dalam arti bahasa Indonesia atau Jawa. Apakah itu benar? Selama dilakukan di dalam hati dianjurkan, bahkan dianjurkan dalam hati. Aja merok-merok bahasa udah. Oh, berarti benar ya? Iya benar. Selama di dalam hati, tidak dilafalkan. Terima kasih. Gugur. Berarti gugur. Berarti kalau saya berdoa dalam sujud terakhir itu boleh ya? Jadi boleh. Tidak dilafalkan dalam hati. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kali? Ibu-ibu, Nabi.
Pun pinter, Bib. Pinter. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ila anqal al-hathu ala talabil ilm. Masih mengenai mencari ilmu, ya. Ru'yaan Anas bin Malik diriwayataken kali sahabat Anas bin Malik, sahabat Kanjeng Nabi sing paling panjang umurnya. Ya, umurnya sampai 113 kalau tidak salah. Boten sahabat 113, ya. Sampai beliau niku menangi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in niku manusia yang hidup setelah zaman tabi'in. Tabi'in niku tiang sing hidup setelah zaman sahabat. Niki tabi'ut tabi'in wonten sing menangi sinten Anas bin Malik. Ya. Jadi keranten tabi'in, tabi'ut tabi'in itu mereka memuliakan sahabat Anas bin Malik sehingga kalau ada tragedi, kalau ada masalah yang perlu difatwakan, Anas bin Malik ini selalu dihadirkan. Ya senajan wis tuwek nemen. Paham ya? Sehingga pernah ada kisah ketika masalah ru'yatul hilal menjelang Ramadan, ya. Jadi hari di mana ketika hari itu tanggal 29 Sya'ban. Dan itu kan malamnya, misal wau sore niku tanggal 29 Sya'ban. Otomatis maghrib niku wayahe ru'yatul hilal, memastikan apakah maghrib ini tanggal 30 Sya'ban utawi pun berubah tanggal setunggal Ramadan. Terus tabi'in niki kumpul ten jabal, ten gunung. Paham ya? Ada satu tabi'in yang mengingatkan, Anas bin Malik niku sahabatnya Kanjeng Nabi lho, tasik wonten lho. Gak dihadirno. Ngajeni. Nah, bahasane ngajeni. Ya senajan tuwek mripate napa? Gak iso wong zaman riyin, boten zaman semangkin iki gawe napa? Kok kacamata, teleskop. Gaya teleskop nggih. Alat untuk zoom itu loh. Zoom apa? Zoom in bulan nggih. Sehingga tabi'in sebagian mengatakan wis gak apa wis dihadirno ngajeni bahasane nggih. Sehingga beliau dihadirkan, diundang untuk ru'yatul hilal dan salah satu gunung yang ada di Madinah. Begitu dihadirkan, sedangkan tabi'in ini di waktu maghrib, satu pun daripada tabi'in tidak ada yang melihat berubahnya tanggal. Sehingga tabi'in ini sepakat, wis berarti sekarang kita tetapkan tasik tanggal 30 Sya'ban. Paham ya? Lah kok ndelalah Anas bin Malik nih sing umurnya pada saat itu sudah 100 lebih hadirin. Delalah nggih keranten sahabat, ngerasa sahabat to. Sahabate pusate pusat to. Nggih, beliau ningali melihat sok-sok fokus ngono. Tiba-tiba apa yang terjadi? Beliau mengatakan qad ra'aitul hilal, qad ra'aitu taghayyur Ramadan. Aku telah melihat bahwasanya ada perubahan, bahwa sekarang sudah masuk satu Ramadan. Kaget Pak sedanten tabiin sing nom-nom sing afalane luwe nopo? Luwe cerdas, paham nggih? Gak ono sik dorong pekun ibaratnya. Kaget sedanten tabiin sing nom-nom. Delok iki tibake Anas bin Malik nih. Akhirnya dipentengi maneh kali tabiin dari atas jabal wau. Satu pun dari tabiin yang lebih muda, pandangan matanya lebih normal, tidak ada yang menyaksikan hilal hadirin. Kemudian Sayyidina Anas ini dikengken malih, coba Sayyidina Anas sakniki, coba jenengan tingali malih. Ditingali, apa kata beliau? Aku jelas delok ono cahaya di atas laut. Sehingga diprediksi beliau bahwa sudah tanggal 1 Ramadan. Ditingali malih kali tabiin. Ditingali malih mboten enten sedikit pun daripada cahaya Ramadan dari jarak jauh. Dikengken ningali malih Sayyidina Anas niku. Begitu beliau melihat ketiga kalinya, wonten salah satu tabiin sing merhatekno ten ajenge Sayyidina Anas. Iki apa to? Tuwek nggih. Mene iki wis banget mene iki. Begitu diperhatekno ten pengarep ternyata apa hadirin? Tapi ini kini ningali wonten apa niki? Alis.
umur 100 alisnya pun apa? Putih kabeh to. Tapi ini ningali ternyata ada salah satu alisnya Sayyidina Anas yang menurun. Oh, dimunggahno. Begitu dimunggahno coba Sayyidina Anas jenengan tingali malih. Lho kok ilang jarene. Ternyata sing ditingali ket mau napa? Alis itu. Paham ya? Alis itu. Nah ini menunjukkan bahwa beliau adalah satu-satunya sahabat sing panjang umur. Berkat sinten? Berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Anas itu termasuk khodim aktif Kanjeng Nabi. Begitu aktifnya beliau berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini memberi kebebasan kepada Anas untuk meminta doa khusus yang akan Nabi doakan kepada beliau. Wahai Anas, apa request donga apa kon? Tak donakno. Napa permintaan daripada Sayyidina Anas? Minta 3 hadirin. Minta diberkahi rezekinya, minta diperbanyak anaknya, minta diberkahi umurnya, dan 3-tiganya terkabul berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum. Kanjeng Nabi nanti dawuh jalisul ulama, sregepok awakmu longgo kali ulama kali kiai. Boten mau longgo ngopi tok hari ini. Nggih, ngopi kali ulama pas majlisan boten derek. Wa zahimuhum birukabikum. Apa zahimuhum niku? Deselo kali ulama. Boten duso terus dorong ulama. Artinya apa? Sregep hadir majlisipun ulama. Paham ya? Fa inna Allah yuhyil qulubal maita binuril hikmah. Keranten sekotor-kotornya hati kula lan jenengan niki, sak butek-buteke atine kula lan jenengan niku tasik terang kembali dengan apa? Binuril hikmah, dengan ngaji. Kama yuhyil arda biwabilis sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dapat membasahi bumi yang gersang dengan turunnya air hujan. Seperti itulah ketika sehitam apapun hati kita, kok sregep derek majelis ulama. Paham ya? Nah, kemudian liba'dihim, dan juga diriwayatkan, disampaikan oleh beberapa ulama daripada ucapan Imam Syafi'i. Di dalam diwannya, di dalam syairnya, beliau nanti dawuh ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Wei ngajiyo jadi Imam Syafi'i. Falaisal mar'u yuladu aliman. Keranten boten enten sepanjang sejarah. Boleh terletak ulang ya. Sepanjang sejarah zaman Imam Syafi'i, seseorang yang dilahirkan metuwe langsung ngaji Quran, gak oe-oe. Gak ono ceritane. Sepanjang sejarah. Artinya apa? Ketika kula lan jenengan kok kepingin minimal dianggap kali Gusti Allah. Ojo terus ngaji ben dianggap kali tonggo. Ridwan nas hoyatul ladudra. Lek kula lan jenengan iki ingin menggapai ridhonya konggone jenengan, demi Allah masih jenengan dadi sakti, niku sik diomong-omongi mbek tonggo, Pak, Bu. Paham ya? Tapi kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Dan jangan kau kira wong pinter niku derajate padha mbek wong sing gak ngaji. Ya, cok ngomong bodoh. Masih bahasane bodoh, cuman diartikno kok sensitif. Nggih. Ojo dipadakno wong sing ngaji kali wong sing boten ngaji. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu sahirun idzal tafat alaihi al-mahafil. Dan sebesar apapun pangkat orang di daerah jenengan, misal RT lah, nggih, apa? RW lah, lurah lah, bupati sampai presiden pun la ilma indahu, tapi ketika dia tidak didasari dengan ilmu,
Sohirun idal tafats alihil mahafil. Maka dia di mata semua manusia akan kecil. Apa malih di mata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walil Imam Syafi'i hadil abiyat, dan juga Imam Syafi'i pernah mengutarakan syairnya dengan mengatakan malam yatubdul ta'allumi sa'atan tajarra'adul jahli tula hayatihi. Sopo sing gak kuat ngerasakno pahitnya ngaji senajan sak jam rong jam, padahal mung kemis tok hadir. Nggih, kemis legit tok. Ya wonten malih kemis-kemis majlis menara yang dipimpin dengan Ustadz Hasan, Ustadz Kafif, dan Ustadz yang lain, Ustadz Habib. Malam ya tuh kok gak iso ngerasa mau waduh kayak beli ngaji gitu, padahal kemis kok ajar ro'adul dal jahli tulah hayati. Maka dia akan siap-siap merasakan tenggelamnya dalam kepahitan kebodohan, kepahitan dalam tidak mengaji sepanjang umurnya, seumur hidup. Jadi karuan nopo, karuan ngerasa pahit kemis tok nopo sampai mati. Niku dereng mangke ten akhirat lho jenengan. Paham ya? Keranten makin banyak ilmunya kita itu nanti di surga, makin akan merasakan kenikmatan yang akan kita rasakan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, dan barang siapa yang di masa mudanya, di masa mudanya, dewasa, di masa dewasanya, di masa tuanya sebelum tuweknya, maka nopo dawuhipun Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka orang tersebut tidak ada manfaatnya bagi kita, kecuali mangkele mati ono manfaatnya. Keranten kula lan jenengan iso nyolati oleh pahala gara-gara wong iku. Kok gak ono malih. Dadi wong lek ngapunten, lek diartekno bodoh nggih, terlalu bahaya nggih. Lek gak ngaji niku kita tidak akan menerima kemanfaatan darinya, kecuali mangkilah lek wis mati baru cedhek ana jenazah salat ana bar. Paham ya? Nanti bedone wong ngaji kali tiyang sing mboten ngaji. Paham ya? Niki bahasane pedes mantap iki nggih. Tapi faktanya begitu hadirin. Faktanya begitu. Orang yang tidak akan memberikan kemanfaatan kepada kita, itu justru akan menjerumuskan kita ke kebahayaan. Paham ya? Orang yang ketika kita mendekat kepadanya kok malah ado teko masjid aku gara-gara wong iki. Yo ado ono, kecuali mangkele wis mati baru cedak ono salat ono bar. Jadi enggak usah hubungan dengan orang-orang yang makin menjerumuskan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidatihi. Di akhir syairnya beliau Imam Syafi'i mengatakan, dikatakan pemuda niku urip, dikatakan pemuda niku sukses, boten keranten jabatan, boten keranten arto, boten keranten bisnisnya bagus sukses, boten. Tapi napa bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu yang dia punya, dan ilmu tersebut diaplikasikan dengan takwa dan Gusti Allah. Keranten apa manfaatnya kita hadir majelis mendapatkan ilmu, berkemis nambah ilmu, tapi gak diamal loh hadir. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan yu'adzabu min qabli ubadil watan. Bahkan neraka itu yang panas wis menggilan itu tidak akan membakar orang-orang kafir dulu, boten. Tapi sing dibakar sinten? Alimun. Tiang sing alim. Tapi nopo? Bi ilmihi lam ya'malan, dengan ilmu yang dia miliki justru gak diamal. Dan iku mu'adzabun min qabli ubadil watan. Oknum-oknum sing alim tapi kok viral. Nggih, oknum kok malah maksiat niku mu'adzabun min qabli ubadil watan. Dia akan merasakan panasnya api neraka sebelum orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang di luar agama Muslim merasakan panasnya api neraka. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah. Kemudian dikatakan oleh ulama di dalam kitab Al-Mustatraf, man lam yata'allam fi sighari lam yataqaddam fi kibari.
Sopo sing tasik nom tidak meluangkan waktunya untuk ngaji, lam yataqaddam fi sighari, maka di waktu dewasanya dia tidak akan berkah hidup. Di waktu dewasa tidak meluangkan waktunya untuk ngaji, di masa tuanya dia tidak akan berkah. Di masa tuanya sik gak ngaji, di masa tuweknya gak berkah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan berkat bukti kula lan jenengan istiqomah hadir di majelis ilmu menunjukkan bahwa nanti kedepannya hidupnya kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terus kadang ono sing ngeluh, aku lek ngaji kemis niku eman, nggih. Soale kerjaku niku kok pas wayahe sore sampai bengi. Nggih, padahal ngaji kok bendina wong kemis tok to. Paham ya? Nah, ini ada solusi hal ini. Dan mriki disebutaken istaqa wahidun ilal Habib Abdullah bin Abi Haddad. Di zaman Habib Abdullah pengarang rotib yang kita mau wau, ada salah satu murid daripada Imam Abdullah Al-Haddad yang arang-arangan hadir majelisipun Habib Abdullah. Begitu hadir, kita ngerti kali Habib Abdullah, oh ini nang di wae deh. Kok gak tahu ketok? Kemudian dijawab sama salah satu muridnya, ngapunten kula niki banyak kerjaan. Dari kula kepingin seret kebahadir jenengan, tapi ekonomi yang mengancam. Keranten jame kula kerja niki kok bareng kali jam majelis jenengan. Kemudian apa kata Habib Abdullah Haddad? Kon kepingin sugih, kepingin berkah rezeki. Napa bocoran saking Habib Abdullah? Mil kita ada waktu lebih ilmu. Bukaan kita hadir ngaji. Paham ya? Dan terus justru sing alasan gak hadir majelis keranten alasan ekonomi ini lucu hadirin. Justru dengan istiqomahnya jenengan hadir majelis niku jaminane ulama nopo justru rezekinya jenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kemudian anil Imam Sya'rani annahu kana yahsul sudah. Imam Sya'rani pengarang banyak kitab, di antaranya kitab Al-Ghunyah. Beliau istiqomah hadir di dalam majelisnya gurunya yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari. Pernah suatu saat Imam Sya'rani ini dereng imam, tasik Sya'rani. Dereng imam, tasik murid niki, tasik nyantri. Beliau mengalami sakit pusing yang berhari-hari tidak hilang, tidak kunjung hilang. Jadi keranten ngeluau gak wani hadir majelis. Metu ngawe gak wani. Sampai berhari-hari akhirnya beliau curhat ke gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari dengan mengatakan, ya Syekh, ngapunten kula niki berhari-hari tidak hadir karena saya merasakan pusing yang tidak hilang sampai sekarang. Kemudian apa kata Syekh Zakaria Al-Ansari? Apakah disuruh istirahat begitu waras baru dikongkon ngaji malih? Ataukah mungkin disuruh beli obat biar sembuh? Boten. Justru solusi saking Syekh Zakaria apa? Iqra'il ilm wanwil istishfa. Kepingin waras ta Sya'rani? Mene budalo hadir ngaji niatono kangge ngewarasno ngelung. Jadi setengah percaya setengah gak percaya hadir. Gak tambangan tuh kan. Paham ya? Akhirnya keranten santri riyen nggih. Pokok derek akan ngestokaken dawuhipun guru wis tak niati bismillah kangge ngewarasno ngelung. Begitu jalan menuju majelisnya Syekh Zakaria ngaji, apa yang terjadi? Fayahsulu lahu syifa. Spontan ngeluwe waras. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi le ono sing gak hadir majelis alasan ekonomi, alasan ngelu iku lucu. Paham ya? Nah, mungkin dengan berkatnya senantiasa kula lanjenengan hadir majelis menika, insyaallah rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberi kesembuhan dari segala penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin Allahumma amin. Kemudian mengenai udhiyah, mengenai kurban, bismillahirrahmanirrahim. Amat dalil, adapun dalil daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan kurban
niku napa ten surat Al-Kautsar. 3 ayat tok. Allah SWT dawuh inna a'tainakal fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu. Yang dimaksud sholat apa? Tafsir Jalalain disebutkan yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Mulai di madhab Hanafi mewajibkan sholat Idul Adha kali Idul Fitri. Wanhar dan menyembelih lah, berkorban lah. Paham ya? Nah ini dalil yang ada di Al-Quran. Yang ada di hadis bahkan bukan cuma dalil, bahkan ancaman saking Kanjeng Nabi SAW, di mana beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man wajada sa'atan sapa sing sugih tapi walam yutuhi, sugih tapi gak kurban, napa ancamane Kanjeng Nabi, fala yaqrubanna musallana, ojo sekali-kali nyedai musola, nyedai langgar, nyedai masjid. Niki maksudnya Kanjeng Nabi duduk terus pas jenengan gak kurban, wis dia gak nyedai masjid lah. Dilarang kali Kanjeng Nabi mboten ngoten. Maksudnya napa niki saking napa saking estune perintahe Kanjeng Nabi kangge kurban. Paham ya? Nah sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan dari 2 dalil tersebut, hasil hukum daripada kurban niku sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, hampir wajib. Paham ya? Sampai hampir wajib hadir. Wa wajiblah inda Nabi SAW. Tetapi kurban niku wajib khusus kangge Kanjeng Nabi SAW, sehingga Imam Hanafi menfatwakan wajib bagi pengikut madhab Hanafi yang memiliki kelebihan harta. Jadi sing soge-soge kok gak napa gak kurban niku dia Imam Hanafi ditaksir. Napa taksir niku? Dihukum, nggih. Dihukum. Duduk terus kafir boten dihukum. Paham ya? Nah, wa amma fawaituhu, adapun faedah daripada kurban, di mana Rasulullah SAW bersabda, ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min iraqatid dam. Boten enten amalan sing eco pen Idul Adha mangke kecuali kurban. Senajan jenengan ten Idul Adha benjing jenengan wiri tampil 1 juta misal, nggih, ngaos maulid hadir majelis iku lek dikumpulno kabeh ganjarane tasih kalah kali tiyang sing kurban. Senajan mboten napa-napa, kurban ambil hobi misal. Paham ya? Niku ganjarane luwih kata di hari kurban. Karena tidak ada amalan yang tertinggi di sisi Allah di hari raya kecuali kurban. Paham ya? Kemudian Addimu dhuhayakum. Nah, sehingga apa dawuhipun Kanjeng Nabi, addimu dhuhayakum. Nabi Muhammad bukan cuma memerintahkan untuk berkurban, tapi merintahkan kula lan jenengan untuk membeli hewan kurban yang besar. Jadi misal jenengan gak ada konggo, po RT, menang-menang RT, tuku wedhus sing 8 juta, pencitraan boten. Justru niku perintah Kanjeng Nabi. Sing pertama napa? Tujuane syiar hadir. Jadi lek tuku wedhus iku sekalian sing gagal, sing larang. Paham ya? Untuk apa? Karena tujuan ibadahnya bersifat syiar. Kemudian yang kedua, fa innaha 'ala sirati matoyakum. Keranten hewan sing jenengan kurban di dunia itu nanti akan menjadi kendaraan jenengan di Siratal Mustaqim. Jadi jenengan tuku wedhus sing pokok wedhus ya nang Siratal Mustaqim geblak nyemplung hadirin. Paham ya? Tapi hadirin, sebesar apapun hewan kurban kita akan mengurangi fisiknya nanti ketika jenengan kurban dengan niat boten keranten Gusti Allah. Wis tak kurban sing gede ya, ben dadi omongan, ben dipuji tangga ya mangke teng sirat dombae jenengan dadi kuru. Paham ya? Nggih, keranten amalan kita ini tergantung niat. Sebaliknya misal jenengan tuku wedhus sing 2 juta tapi arep
1,50,000. Jadi mokso, paham ya? Terus ikhlas keranten Gusti Allah, bisa jadi hewan kurban sing kuru wau mangke tersirot dadi gudi nemen. Tergantung ikhlase kula lan jenengan. Paham ya? Wa amma waktuhu, adapun waktu diperintahkan kita untuk berkorban, di mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib. Beliau mengatakan inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an-nusalli. Nah, iya, jangan salah paham. Di hari Idul Adha, begitu hari Idul Adha waktu subuh, niku ojo langsung korban. Keranten amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah setelah melaksanakan sholat subuh niku nusolli sholat Idul Adha dhisik. Amin. Tsumma narji, kemudian pulang ke rumah masing-masing, fananhar, di waktu kita selesai melaksanakan Idul Adha dan mendengarkan dua khutbahnya, di waktu itu juga kita masuk untuk melakukan berkorban. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana, maka barang siapa sing korban setelah melaksanakan sholat Idul Adha, maka mereka melaksanakan sesuai sunnahku dari Kanjeng Nabi. Paham ya? Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Tasyrik. Jadi waktunya berapa hari? 4 hari. Jadi Idul Adha niku sik dereng Tasyrik. 10 Dzulhijjah, kemudian 1 Tasyrik, 2 Tasyrik, 3 Tasyrik, sampai sebelum masuknya waktu maghrib hari keempat. Paham ya? Jadi misal benjing Idul Adha pas dinten Rebo, berarti Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu sore. Paham ya? Nah, dalil napa? Kanjeng Nabi dawuh sing diriwayatkan kali Ibnu Habban, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik, semua hari tasyrik itu 3 hari terakhir setelah Idul Adha niku hari berkorban. Paham ya? Dan perlu diingat, di hari tasyrik kula lan jenengan diharamno poso. Jadi ojo menang-menang Dzulhijjah poso wit, nah ketara gak ngaji. Padahal hari tasyrik justru diharamkan untuk berpuasa. Kenapa diharamkan wit? Ana sejarahnya. Kowe ngerti? Jadi hari tasyrik niki basa Bojonegoro dina mepe wedhus. Keranten riyen zamane Kanjeng Nabi niku tasik dereng enten napa? Kulkas sing ngangge daging niku napa? Freezer dereng enten. Dan terus lek dipoksokno wedhus mau disimpen teng griyane masing-masing sampai sak minggu rong minggu ya bosok akhirnya. Nah, sehingga Nabi mengakali iki opo carai daging wedhus lan cepet entek 3 dina iki. Akhirnya napa hasilnya diharamno napa? Poso. Lek gak diharamno bosok kabeh wedhus. Paham ya? Lah dadi ayyamut tasyrik, maka ada hari tasyrik. Napa tasyrik? Dari kata syarraqo yusyarriku tasyrikon, mepe daging, manasi daging. Lah daging niku lek boten enten freezer di zaman rumiyin niku untuk mengawetkan daging kambing niku pripun carane? Dipanasi di bawah terik matahari. Dan waktu expirednya gak sampai sak minggu. Mau pinten-pinten 3 sampai 4 hari. Paham ya? Nah, maka dari itu Nabi Muhammad hanya memberi waktu berkorban 4 hari, dan di waktu itu diharamkan untuk puasa. Lek disunahno poso, yo daging sak mekar bosok kabeh ndek. Paham ya? Dan iku sejarah adanya hari tasyrik. Paham ya? Nah. Kemudian wa min sunani, adapun sunnah daripada berkorban, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Jika kalian sudah melihat hasil hilal bahwa masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka wa arada ahadukum ayyudhi, dan jenengan ada niatan untuk berkorban besok hari korban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarih, maka jangan sampai jenengan potong rambut dan potong kuku. Paham ya? Misal Pak Gede ada niatan, aku mending Idul Adha kepingin
kurban sapi, nggih. Kok sing 5 kilo tak kirim nang Bali, misal nggih. Maka mangke dinten apa? Masuknya satu Dzulhijjah. Malam Senin. Minggu 3 hari lagi iku pas Ru'yatul Hijjah. Mulai malam Senin Pak Gede dilarang untuk potong rambut dan potong kuku. Keranten nopo mangke kuku dan rambutnya akan menjadi bukti amal kebaikan berkorbannya Pak Gede. Paham ya? Dan akan menjadi pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir ada warning dari Nabi Muhammad SAW bagi yang berkorban. Keranten berkorban itu kan wonten 2 tipe. Ada yang berkorban wajib, ada yang berkorban sunnah. Kapan dia berkorban wajib? Ada 2 catatan. Jika berkorban tadi dinadari, misal Pak Gede aku nadar, bisnis goal, 50 juta aku tuku sapi. Goal maka berkorbannya Pak Gede yang aslinya sunnah berubah menjadi wajib. Dan efek sampingnya nopo? Pak Gede mboten angsal mangan daging sapi sing dikorban nopo. Terus sinten mawon sing nopo wau nadar korban, maka dia tidak boleh mencicipi daging korban. Lek dodone sik angsal. Lek dodol sop buntut mau sik aman. Tapi lek dagingnya haram. Senajan kulite. Paham ya? Nah niki korban yang wajib. Tapi kalau korban yang sunnah maka boleh-boleh saja. Tapi dibatasi. Terus kalau mentang-mentang tuku wedhus nyewa freezer telu disimpen nggak bisa sampai 1 tahun. Paham? Nah, mulai ini kok Kanjeng Nabi dawuh kulu wa ad'imu wa dakhiru wa tasaddaqu. Lek sampai yang korban niku sepertiga nggih. Bahasa Jawa ya, Pak? Sepertiga panganan dhewe anak bojomu, paham ya? Kemudian sepertiga atimu niku hidangkan buat tamu-tamumu, sepertigane tasodaku sodakokno kali yang fakir miskin. Lho lek didol ya apa? Ana ta Kanjeng Nabi ngomong dolen boten. Sehingga barang siapa yang menjual sebagian dari hasil kurbannya, napa dawuhipun Kanjeng Nabi, man ba'ajil da udhiyatihi, sapa sing kurban terus kulite didol utawi kulite gawe panitia tapi sebagai upah, boten bonus, maka fala udhiyatalah. Ngapunten niki sing dawuh sinten Kanjeng Nabi, maka pahala tersebut bukan dianggap berkorban, tapi sedekah biasa. Eman apa eman? Wis dina korban, jenengan korban, tapi gak dianggap kali Gusti Allah. Paham ya? Nah, sehingga apa hasil daripada hadis ini? Menurut Imam Syafi'i, haram ngedol daging utawi kulit daripada orang yang berkorban tadi. Paham ya? Kecuali lek jenengan pakai nonton fakir miskin, terus fakir miskin ini gak butuh daging, butuh beras. Akhirnya solusinya fakir miskin mau napa didol kangge tuku beras, bukan masalah. Lalu jenengan sing kurban piyambak didolak balik maneh duweke. Lah ngakali Gusti Allah jenengan. Paham ya? Nah, mulai ini kok banyak kesalahpahaman masyarakat yang mengamalkan ini tadi. Paham ya? Mulai ini kok wanti-wanti malih. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ada pertanyaan, monggo yang mau bertanya masalah kurban boten napa-napa. Wonten? Paham saya niki berarti nggih? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, niki pertanyaan pripun? Pertanyaane siji-siji apa langsung kali, Pak? Hah, Bu? Satu-satu, Bu. Satu-satu ya. Nah, sebutkan dalil Al-Quran mengenai kurban. Ibu-ibu, monggo. Ya kalau sing jawab tak tuding lho. Bu. Surat napa wau Al-Kautsar, monggo. Lho. Make mic. Aja make mic. Napa, Bu?
Inna a'taina. Ojo jawab kabeh. Mau ditakoki gak ono sing jawab. Kerudung umum monggo. Terus wanhar. Masya Allah tabarakallah Bu. Jenengan bebas milih sing pundi niki. Parfum apa bros? Parfum. Insyaallah wangi dunia akhirat ya. Pripun? Oh hadiah ya. Oh ada lagi hadiahnya, Masya Allah. Niki hadiah kedua bros mas KW itu. Apa pertanyaan kedua Ustaz? Pertanyaan kedua. Bagaimana ukuran rokok yang dikatakan sah menurut syariat? Monggo. Jadi, ya sejajar dengan jari tengah. Masya Allah tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة